Teori-teori yang lain saya nggak tahu deh. Mungkin kaku-kaku gitu kali ya. Saya stres duluan. Oke, lanjut ya. Menurut Edgar King, dia bilang kalau kelompok dibatasi oleh ukuran besarnya kelompok itu sendiri dan kemungkinan untuk saling berinteraksi dan kepedulian terhadap sesama. Maksudnya apa sih? Jadi intinya adalah kalau orang di dalam satu kelompok gitu ya, dia bisa saja saling peduli satu sama lain. Contohnya, tentu dong sekon 2 teman-temannya saling support each other dong, benar nggak? Mbak Sofia tuh, ayo nih, perkuliahannya Mbak Feli udah dimulai, gitu kan, kata Mbak Slasri. Yuk, apa yuk, masuk yuk, gitu kan. Atau Mbak DJ ngomong sama Mbak Aris gitu ya, atau ke Mbak Yu, atau Mas Pri, udah lama banget nih nggak masuk kelas, gitu kan. Ayo dong ikutan perkuliahannya Mbak Feli, gitu. Ntar absennya gimana, misalnya. Oh, Mbak Lu jangan terlambat ya, yuk masuk yuk, misalnya. Artinya apa? Itu adalah tanda care. Kita diperhatikan loh, kita ditunggu loh kehadirannya. Ya nggak sih? Maksud banget. Ya, well, itu cukup soft ya, gitu kan. Tadi uh, kecarannya ini tuh benar-benar apa namanya bagus, bentar ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Artinya di sini bahwa mungkin kalau misalnya teman-teman sendiri saja gitu kan ya, yang ngadirin perkuliahan, nah ya nggak mungkin saling mengingatkan gitu kan, karena orangnya itu cuma satu. Tapi di sini kita bilang satu kelompok. Diingatkan jadinya on time, diingatkan jadinya ikut belajar, benar nggak? Nah, tapi di sini saya kasih beberapa contoh, contohnya teman-teman tanda di buku juga ya. Yang pertama adalah adanya kelompok yang akrab. Saya pasang ada dua keluarga, ini tetangga yang saling bersebelahan rumah. Kayaknya cocok banget ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat foto gambarnya nih, yang satu orang bule, yang satu mungkin campuran kali ya, karena kulitnya agak sedikit coklat. Well, let's say kita bilang Afrika Amerika gitu ya. Jadi rambutnya agak-agak keriting, kulitnya coklat. Kalau yang satu rambutnya pirang, warna kulitnya putih gitu ya. Sangat konstan sekali perbedaannya. Tapi di sini, coba teman-teman lihat, mereka hidup bersebelahan dan hidupnya rukun. Punya dua anak, mungkin anak-anaknya juga saling main bersama, di sekolah yang sama. Mungkin ibu-ibunya kadang-kadang kalau weekend suka masak bareng, atau ayah-ayahnya ini berdua gitu ya, mungkin kalau kayak di film-film suka mungkin benerin mobil bareng, atau mungkin ya mungkin sambil baca koran sama-sama. Itu benar-benar harmonis banget ya teman-teman ya. Jadi artinya apa? Kita mulai membahas mengenai kelompok dari lingkup kecil kita dulu aja deh. Yaitu apa? Tetangga. Benar nggak? Halo? Jauh ya? Suaranya nggak gitu jelas ya Mbak Tamsia tuh ya. Kalau sekarang tuh juga nggak jelas ya Mbak Tamsia tuh ya. Sekarang juga nggak jelas ya Mbak ya. Saya mau tanya, kalau sekarang sama yang tadi enakan mana? Suaranya kedengeran? Oke, lumayan ya. Oke kalau gitu. Oke kalau gitu. Saya lanjutin ya. Oke, jadi di sini um, permasalahan adalah salah satu contoh untuk kelompok paling kecil dari kehidupan kita adalah tetangga. Artinya bahwa mungkin gitu kan ya, pada saat si ibu ini galau nih, lu saya dari sekolahin gimana ya anak saya ya, dia cerita sama si ibu yang ini, gimana ya? Nah, si ibu ini bilang, oh, kalau anak-anak saya itu bagus ya, terkenal juga, lumayan tidak terlalu mahal. Jangan kan disekolahkan di sekolah yang sama dengan sekolah anak saya. Wah, ide yang bagus gitu kan, kata ibu yang satu lagi, boleh deh. Nah, artinya apa? Di sini, si ibu kedua sudah mempengaruhi ibu pertama dalam hal menentukan sekolah anak-anaknya. Seperti itu. Jadi, berada di dalam satu kelompok itu sangat memungkinkan untuk mengubah keputusan kita. Ya, ternyata nggak cuma kelompok yang akan seperti keluarga saja, ya, tapi juga kayak gini nih, kayak arisan ya, ini di Indonesia nih, kalau ini di luar negeri, kalau ini di Indonesia ya,
Misalnya kalau di Indonesia tuh ada yang namanya arisan. Saya nggak tahu ya kalau di Taiwan itu ada arisan atau enggak. Bisa loh teman-teman sekon 2 gitu kan, kalau memang berencana membuat arisan itu bagus banget. Jadi tetap menjaga silaturahmi, kemudian juga bisa saling sharing ya, berbagi dari waktu ke waktu, dan saling up to date nih. Gimana kabar kamu? Udah ngapain aja? Udah kemana aja? Gitu kan. Lama deh gak kontak. Terus pas ketemu kayaknya rindu banget sama teman-temannya. Bener nggak? Jadi boleh nih ide arisan ini dibawa nih ke apa teman-teman sekon, mungkin berencana sambil nabung pula gitu kan, sekali mendayung dia tidak pula terlampaui gitu ya. Ya saran saya aja sih, tapi balik lagi saya ke teman-teman lagi. Nah, jadi kalau di Indonesia itu ada yang namanya kelompok arisan ibu-ibu. Jadi sebenarnya tujuannya bukan cuma nabungnya, tapi lebih kepada silaturahminya. Jadi mereka ini bertemu untuk saling ngobrol, saling sharing gitu kan. Nah, tapi sambil ngocek juga nih, ngocek siapa yang menang gitu kan. Ini pun adalah salah satu bentuk kelompok. Dan mungkin interaksinya cukup tinggi dan kepedulian satu sama lain cukup tinggi. Kenapa? Karena ibu-ibu ini adalah orang-orang yang mungkin teman SMA dulunya, atau mungkin teman teman satu kompleks ya kan. Mereka sangat dekat sekali gitu. Jadi tingkat interaksi mereka dekat, apalagi tetangga seperti ini dekat sekali gitu ya. Nah, selain itu ada juga yang namanya kelompok seperti kalau di sekolah, kelompok ekstrakurikuler kali ya teman-teman ya. Kalau ini juga sama, tingkat kepedulian terhadap sesamanya cukup tinggi. Kenapa? Kalau teman-teman lihat nih ya, happy-happy banget mereka nih anak-anak setelah habis main bola gitu kan, mereka tuh dalam satu tim gitu. Nah, jadi biasanya kalau dalam satu tim di dalam ekstrakurikuler itu biasanya saling support each other dong, benar nggak? Pasti mereka inginnya menang, ya dong. Nah, jadi ayo dong kita kasih menang, yuk kita semangat ya buat pertandingan hari ini, gitu kan. Nah, jadi kalau untuk yang kelompok seperti ini, kelompok studi, nggak cuma sport ya, tapi bisa juga kelompok belajar, atau mungkin arisan, atau mungkin hanya tetangga, tingkat kepedulian mereka satu sama lain tinggi, dan interaksi mereka pun cukup tinggi. Tapi teman-teman, bagaimana dengan orang-orang yang ngantri bus di halte bus? Ini kalau di Taiwan sering banget ya kayak gini ya, ngantri gitu kan, nunggu bus datang gitu. Nah, mereka belum tentu interaksinya tinggi, tetapi mungkin saja kepedulian terhadap sesamanya tinggi. Sebagai contoh, let's say gitu ya, misalnya si bapak pakai baju putih ini, dia kebingungan nih, saya mesti naik bus apa ya, misalnya saya mau pergi ke Taipei Cikan gitu kan ya, saya mau ke Taipei Cikan naik apa gitu, saya nggak tahu. Dia posisinya ada di Ciantan gitu ya, di Ciantan. Oke deh, dia nanya nih sama mas-mas kacamata sebelahnya, mas saya mau nanya nih, kalau mau ke Taipei Cikan gimana ya gitu. Ini mungkin bukan di Taiwan ya teman-teman ya, di Amerika mungkin ya, saya hanya ngambil contoh ngasal aja. Nah, jadi mungkin cowok ini ya kacamata kasih tahu nih sama bapak-bapak baju putih, kalau mau ke Taipei Cikan itu naik MRT saja gitu kan, tidak perlu naik bus pak, jadi jangan nunggu di sini, di sana aja. Nah, artinya apa? Dia peduli, dia ada kepedulian dengan memberikan informasi kepada bapak ini bagaimana cara sampai ke tempat yang ingin dituju. Tapi yaitu interaksinya hanya pada saat bertanya saja. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan itu, ada nggak interaksi? Belum tentu ada interaksi. Ya mungkin mbak-mbak ini gitu kan saling tidak ngomong satu sama lain, tapi belum tentu tidak peduli ya teman-teman ya. Gitu. Nah, sebagai contoh lagi yang semakin besar lagi nih, wah ini satu kelompok juga, kelompok demonstran namanya teman-teman. Nah, jadi ada dari lingkup kecil gitu kan, lingkup kecil lagi, kemudian lingkup paling dekat lagi, dan ada juga yang mungkin sekedar hari itu aja kita ketemu mereka di sana, dan ada juga yang mungkin banyaknya seperti ini, kelompok demonstran. Kalau kelompok demonstran ini gimana? Pasti ukurannya besar. Kita bicara ukuran ya teman-teman ya, ukuran, interaksi, dan kepedulian. Ini ukurannya kecil, ini mungkin juga kecil, ini lebih kecil lagi gitu kan. Nah, ini juga mungkin banyak, bisa jadi kan jangan ribet banyak tapi interaksinya sedikit gitu kan ya, kepeduliannya bisa jadi tinggi juga. Nah, kalau ini gimana? Ini jumlahnya banyak sekali gitu, dalam ukuran yang sangat besar. Nah, interaksi gimana? Interaksi satu sama lainnya mungkin juga tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Dalam arti mereka lagi demo nih, mereka asik dong dengan apa sih protes mereka, tapi belum tentu mereka ngomong nih satu sama lain lagi berantem kayak gini tuh nggak, belum tentu. Mereka cuma fokus
sama orang yang diajak berantem aja. Benar nggak? Nah, kepeduliannya gimana? Kepeduliannya mungkin tidak peduli satu sama lain bahkan seperti ini. Ya, jadi berbeda kelompok, berbeda keputusan. Berbeda kelompok, berbeda keputusan, berbeda kelompok, berbeda behaviornya, perilakunya. Ya kan? Kalau yang di sini mungkin ya mereka tidak bisa saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan produk yang diinginkan. Ya dong, karena mereka tidak mengenal satu sama lain. Kalau yang ibu-ibu warisan mungkin saja sekalian promosi. Bu, udah tahu belum? Saya pakai Rinso, nyuci baju anak saya bersih loh. Yang lain, masa sih bu? Jadi pakai deh. Jadi cobain aja, beli deh besok di warung. Bener nggak? Sama kalau kayak yang grup seperti ini, apalagi seperti ini ya, mereka saling pengaruh sini. Semangat ya, hari ini harus menang. Jangan tersemangati, kemudian mereka bersemangat ya. Oke, jelas ya di sini ya. Jadi Edgar Strain dia mau bilang kalau kelompok itu bisa dibedakan berbagai macam. Ada dari ukurannya, dari interaksinya, tingkat interaksi, dan kepedulian terhadap sesamanya. Halo, jelas ya suaranya? Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Penjelasannya juga cukup jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Waalaikumsalam, Mbak Rindi. Iya, nggak apa-apa Mbak Rindi. Saya langsung ikutin saja perkuliahannya ya Mbak ya. Oke, saya lanjut kemudian ke alasan mengapa penting membahas tentang peranan kelompok. Mbak Feli, kata Mbak Rindi. Kenapa sih penting kelompok itu dalam perilaku konsumen? Kemarin kan kita udah bahas tuh mengenai segmentasi, ya kan, mengenai positioning, mengenai apa dalam segi perusahaan, kemudian berbagai macam iklan yang etis dan tidak etis, gitu kan. Karena kita sudah belajar mengenai apa itu demografi, membedakan konsumen. Terus sekarang kenapa belajar kelompok ya Mbak ya? Kita akan bahas. Yang pertama, individu akan bertindak berbeda saat berada di dalam kelompok. Iya dong, yang tadi saya bilang. Contohnya ya, kalau teman-teman lihat di sini. Ini kan yang satu belanja sama temennya, yang satu belanja sama orang tuanya, yang satu belanja sama pacarnya. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Lebih pilih jalan sama siapa? Sama orang tua, sama temen, atau sama pacar? Ya sama pacar gitu ya, biar ditraktir. Kalau sama orang tua diomelin gitu ya, nggak boleh beli ini itu nggak boleh gitu ya. Nah, tapi mungkin apa namanya ada juga yang lebih memilih sama temen gitu ya, mungkin karena asik, apalagi sama temen yang satu ini satu gender gitu kan lebih asik lagi. Kenapa? Karena ya ini apa namanya bisa saling sharing juga dan sebagainya mungkin gitu ya. Nah, balik lagi, oke. Jadi ada 3 jenis ya. Yang pertama dengan teman, kemudian dengan orang tua, dan dengan pacar. Nah, saat konsumen sendirian cenderung membeli yang dibutuhkan saja, sedangkan saat bersama kelompok berbeda. Iya dong pastinya. Teman bilang, kamu lihat deh itu, dia kasih lihat kan tas belanjaan dia. Bagus kan, kamu lihat kan aku dapat diskon loh. Yang benar. Ya ampun gitu kan. Jadi si cewek ini itu dia nggak sempat kepikiran untuk beli sepatu lagi gitu kan, dia cuma cukup beli baju, maka dia cuma buat tas gini cuma satu doang. Tapi pada saat dia melihat temennya itu berhasil mendapatkan sepatu diskon, nah langsung deh, yaudah deh, gimana aku mau dong beli. Nah di sini pembeli akhirnya apa? Pembeli akhirnya dia tidak membeli yang dibutuhkan, dia nggak butuh sepatu, tapi dia bisa beli juga sepatu. Kenapa? Yang itu tadi, karena dipengaruhi temannya. Nah, mungkin ibu sama anak sama. Pada saat ibu berbelanja, anaknya mohon, ayolah ma, beliin mainannya, ayolah ma. Akhirnya ibunya nggak tega gitu kan. Akhirnya apa? Tidak perlu sih sebenarnya mainan ini tadinya. Lihat saya ke pasar saya ini cuma mau beli beras gitu kan. Kenapa jadi beli mainan? Ya udahlah, lihat anak saya jadi nggak tega gitu misalnya. Jadi beli juga, ya enggak. Nah sama pacarnya juga begitu, ya kan? Ini cowok ini mungkin, aduh saya semua itu saya nggak mau beli apa-apa nih sebenarnya. Saya nggak ada temenin cewek saya, jadi harus traktir dia. Udahlah, akhirnya beli yang tidak saya butuhkan. Itu nggak apa-apa lah buat dia. Dan saya sayang sama dia. Misalnya gitu jelas ya. Kemudian
Yang ketiga adalah saat individu berada di dalam kelompok cenderung